Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa, amin ya Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan yang diberkati Tuhan, amin. Dan pastinya kita semua hidup berkemenangan, amin ya Bapak Ibu semua. Dan ini kita mulai masuk bulan Agustus Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, hari kemenangan bangsa kita dari para penjajah ya Bapak Ibu sekalian. Dan enggak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus, yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita pun hidup berkemenangan, amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita dibebaskan dari segala dosa dan kutuk, amin Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari kita mau sama-sama bawa penyembahan kita, bawa ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dialah Allah yang layak disembah. Dia Allah yang luar biasa, yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya Tuhan, Kau layak dipuji, layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia. Kita mau bawa penyembahan kita. Ya Tuhan. Mari kita mau katakan Hosana, 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 Hosana. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta ya Tuhan selama-lamanya Tuhan. Tuhan Kau Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh Yesus, oh mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan, Kau yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. Ya, Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Amin. Kemenangan yang mutlak atas setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan mendapatkan kemenangan Tuhan. Amen. Dalam kehidupan kami Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami Tuhan, kami dibebaskan dari segala kutuk, dari segala dosa, dari segala keterikatan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami pun mendapatkan kemenangan, kebebasan, kemerdekaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ekonomi kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami Tuhan, dengan semuanya Tuhan. Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan yang besar yang daripadamu Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorak bagi namamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ya Tuhan, mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, oh Kau yang berikan kami kemenangan Tuhan, Kau yang berikan kami kemenangan Tuhan. Ya Tuhan, seumur hidup kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, apapun yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiramaya rasyelelelelele aranaya ramalaya rasyelelelelele, Kiramaya rasyenaranaya rasyelelelelele. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan,
Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah kami Tuhan, ini ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang bertahta Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka beribadah Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan lawatan-Mu Tuhan, dan kemenangan yang daripada-Mu ada atas setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian kembali duduk. Siapakah yang dapat bertahan Bapak Ibu sekalian melawan setiap kita yang dimana setiap kita ada Allah yang membela kita, yang ada di pihak kita. Kita percaya nggak ada satupun lawan yang dapat melawan kita. Karena itu mari kita mau nyanyikan kemenangan kita yang dahsyat dan hebat. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Yes. Ya, haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Katakan, ku nyanyikan, kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Katakan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. yes. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan denganmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Allah yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita, karena Dia yang memberikan kemenangan bagi kita.
Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Kasih Tuhan. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya angkat tangannya, katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, karena salib-Mu, oh Tuhan, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan bersama-sama datang di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami, dan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini setiap pujian penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu, itu jadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu saja yang tinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat pemberitaan firman pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak yang saya kasih, kita akan membahas mengenai sebuah tema bagaimana kita memasuki masa new normal. Saya yakin bahwa istilah new normal bukanlah istilah yang asing buat kita semua. Ya, karena apa? Pandemi dari COVID-19 yang berkepanjangan itu telah memaksa kita memasuki masa yang baru yang dikenal sebagai masa new normal. Nah, namun apa sebetulnya yang dimaksud dengan masa new normal itu? Masa new normal itu mempunyai sebuah
arti atau sebuah filosofi di mana suatu masa di mana kita akan kembali ke kehidupan kita yang normal, tetapi dengan tatanan yang baru. Ya, tentunya ini setelah kita beberapa bulan terkurung di dalam rumah kita masing-masing untuk meminimalkan dari penyebaran virus corona ini. Nah, tetapi kenapa kok kita harus memasuki masa yang baru atau masa new normal itu di dalam kehidupan kita? Nah, menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media dari Sekretariat Presiden, Bapak B. Mahmudin, beliau mengatakan bahwa COVID-19 itu belum ada antivirusnya, tetapi kita bisa mencegah penyebarannya agar dampaknya itu tidak meluas. Dan untuk mewujudkan hal ini, maka kita dibawa untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, ya, yang namanya kehidupan new normal. Ya, mau tidak mau kita seolah-olah dipaksa untuk menjalani kehidupan yang baru dengan tatanan yang baru. Dan itulah yang disebut dengan kehidupan dalam masa new normal. Nah, kalau kita lihat tatanan baru seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun tatanan baru yang kita lakukan itu sebetulnya tidak sama sekali baru. Ya, tetapi tatanan baru itu kembali bermunculan di tengah kehidupan kita. Ya, salah satunya seperti kita kemana-mana mulai memakai masker. Ya, kita mulai sering mencuci tangan. Kita menggunakan hand sanitizer. Ya, kita menjaga jarak. Dan juga kegiatan-kegiatan daring seperti webinar yang semakin digemari saat-saat ini. Ya, setiap hari itu ada webinar yang diadakan. Ya, saya hari Selasa yang lalu juga ikut ya webinar lewat Zoom ya yang diadakan oleh Departemen Pemuda dan Anak dari GBI kita. Ya, itu yang terjadi pada waktu saat-saat seperti ini. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Hal-hal tadi perlu dilakukan karena diharapkan dari apa yang kita lakukan, dari memakai masker ketika kita bepergian, dari sering mencuci tangan, itu akan muncul ya peningkatan suatu kesadaran untuk kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga diri kita sendiri. Ya, dan secara perlahan nanti akan ada semakin banyak orang yang belajar atau berlatih dalam menggunakan teknologi komunikasi. Ya, tidak hanya anak-anak kecil, ya sekarang dari TK sampai yang mahasiswa itu kuliahnya pakai lewat daring. Ya, bahkan sekarang mak-mak juga pinter pakai smartphone. Ya, karena semuanya pakai daring. Nanti arisan pakai daring, pertemuan PKK pakai Zoom. Ya, nanti ada belajar memasak, kursus memasak atau yang lain semua pakainya teknologi komunikasi semua. Nah, dan itu yang terjadi ketika kita masuk yang namanya masa new normal. Dan berkaitan dalam keadaan seperti ini, ya tentunya kita sebagai orang percaya itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kenormalan yang baru ini. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan saat ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, ya kita harus mewaspadai, kita harus mencermati hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kenormalan yang baru. Yang pertama, di dalam masa new normal, itu akan terjadi yang pertama, yaitu terjadi perubahan pola hidup. Saya bacakan dari Roma 12 ayat ke-2a, dari terjemahan LAI, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, saya akan mengutip dari terjemahan lain, ya dari Alkitab yang diterjemahkan oleh Selabir. Di situ dikatakan, ayat yang sama dari Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiran. Ya, Selabir menuliskan Roma 12 ayat 12a ini dengan jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang, melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiran. Nah, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada saat ini? Bapak Ibu saya kasih, sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, yang paling sempurna, karena kita diberikan akal budi, pola hidup yang biasa kita lakukan tentunya harus ikut berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada karena pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha sempurna,
Dan Tuhan yang Maha Sempurna itu menganugerahkan kepada kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai ciptaan yang paling sempurna itu adalah kemampuan untuk berubah dan beradaptasi untuk bertahan hidup dalam segala situasi. Ya, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Dia memberikan kepada kita suatu anugerah, yaitu kemampuan untuk kita bisa berubah dan beradaptasi untuk bertahan hidup dalam segala situasi. Itu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai gereja Tuhan juga harus mengambil keputusan yang bijaksana. Ya, seperti tadi dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana kita berubah ya dengan kemampuan, dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, khususnya dalam kembali mengadakan ibadah secara onsite, ya, ibadah secara langsung di gereja. Nah, kita memang berdoa memohon kepada Tuhan untuk Dia boleh melindungi kita, dan kita juga percaya akan hal itu, bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tetapi seyogyanya kita juga perlu melakukan tindakan preventif untuk kita juga melindungi jemaat dan juga diri kita sendiri. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan yang mengapa gereja kita saat ini belum mengadakan ibadah secara on-site. Ya, ada begitu banyak pertimbangan, ada begitu banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum kita mengadakan ibadah secara on-site. Ya, sebagai sebuah contoh, beberapa hari yang lalu di media sosial ada sebuah berita tentang seorang pendeta yang berasal dari Kamerun di benua Afrika itu. Dia meninggal dunia karena COVID-19. Ya, bukan satu hal yang aneh. Tetapi sebelum pendeta ini meninggal dunia karena COVID-19, beliau ini mengaku bisa menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus corona. Ya, jadi dia berkata dia bisa menyembuhkan orang-orang yang kena virus corona, tetapi kenyataannya pada akhirnya pendeta ini akhirnya meninggal dunia karena virus corona. Nah, ini adalah sebuah contoh doa yang tidak dihidupi. Bapak Ibu saya kasih, bagi gereja-gereja Tuhan yang masih ada di zona merah, ya, ibadah online itu masih merupakan pilihan yang baik untuk diteruskan. Ya, secara khusus di daerah-daerah yang masih tergolong zona merah. Ya, Jawa Tengah kemarin di surat kabar itu masih masuk di peringkat ketiga. Ya, penambahan pasien COVID yang nomor 3 tertinggi di Indonesia. Ya, jadi bagi gereja-gereja Tuhan yang masih ada di zona merah, ibadah online itu masih merupakan pilihan yang baik untuk diteruskan. Tetapi ya, bagi gereja Tuhan yang memilih untuk mengadakan ibadah manual atau onsite, ya, maka jalankanlah protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan baik. Ya, karena kalau tidak dilakukan dengan baik, ya pada akhirnya akan diadakan penindakan oleh aparat yang berwajib. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nanti kalau kita akan memulai ibadah secara onsite, ya, jika ada jemaat yang baru datang bepergian dari luar kota atau dari luar negeri, ya, bersedialah untuk isolasi mandiri. Ya, jangan ikut kebaktian bersama paling tidak selama 14 hari. Ya, tinggal di rumah saja, ikut ibadah online. Ya, itu tidak berdosa dan Anda tetap bisa masuk kerajaan surga. Ya, jadi ini yang harus dilakukan. Ada begitu banyak hal-hal yang harus dikerjakan untuk kita akan memulai ibadah secara onsite. Nah, oleh karena itu, kenapa masa new normal ini ada di dalam kehidupan kita? Melalui masa new normal ini kita bisa melatih diri untuk hidup dalam kedisiplinan yang tinggi dan membuka diri untuk kita dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup kita yang berubah dengan sangat cepat pada saat ini. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita sikapi dalam masa new normal ini adalah mengenai perubahan pola hidup. Ya, perubahan pola hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang perlu kita cermati di dalam masa new normal ini adalah hal yang kedua mengenai persaingan yang semakin ketat dan sikap individualis yang semakin menguat. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai yang keempat. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, beginilah firman Tuhan.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah hal-hal yang akan terjadi di masa akhir zaman. Nah, tapi yang saya kasih, karena persaingan hidup yang semakin ketat, maka tadi saya katakan hanya mereka yang dapat bergerak atau beradaptasi dengan cepat yang akan tetap survive. Ya, persaingan begitu ketat saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saya baca sebuah artikel mengenai seorang wisudawan yang kesulitan mencari pekerjaan. Ya, ada seorang wisudawan yang awal tahun ini baru saja diwisuda menjadi seorang sarjana, dan dia menyandang gelar sarjana dari sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di kota Semarang. Ya, namun nasib apes menimpa dirinya. Ya, Indonesia mencatat kasus pertama dari COVID-19 ini pada awal Maret 2020. Ya, dia di awal tahun dia diwisuda jadi seorang sarjana, tetapi di awal Maret negara kita mencatat kasus pertama dari COVID-19. Ya, harapannya untuk segera mendapat pekerjaan menjadi pupus di tengah pandemi yang tidak jelas kapan berakhir. Dan saat ini dia masih terus berjuang mencari pekerjaan, meski itu diakuinya sangat sulit. Ya, dia berkata, di masa pandemi seperti sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan. Ya, begitu banyak orang yang dirumahkan ataupun diputus hubungan kerjanya, dan dia berkata, beberapa hari yang lalu ketika saya tes kerja, ya, banyak usia kepala 3 yang menjadi saingan saya. Ya, pria ini baru berusia kepala 2, tetapi saingannya kepala 3. Dan dia berkata, dengan banyaknya karyawan yang dirumahkan atau terkena PHK, ya, itu membuat peta persaingan, ya, khususnya di dunia kerja itu menjadi kian ketat. Ya, menurut data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, hingga Juli 2020, ya, ada lebih dari 6,5 juta pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih punya pekerjaan, Bapak Ibu masih bisa bekerja, bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ya, karena ada 6,5 juta pekerja di Indonesia, mereka di PHK dan dirumahkan, dan saat ini mereka belum punya pekerjaan lagi. Karena tuntutan persaingan yang begitu hebat, ya, maka mereka akan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan kalau perlu, dalam tanda kutip, memangsa sesamanya kalau kepentingannya terganggu. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah istilah yang namanya homo homini lupus. Ya, homo homini lupus. Artinya apa? Manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, homo homini lupus itu, manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, fenomena ini bisa terlihat misalnya dalam pembagian bantuan sosial sebagai dampak dari COVID-19. Ya, orang itu saling berebut atau bersaing dengan keras untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya, tidak peduli dia mampu atau tidak mampu, mereka bersaing untuk mendapatkan bantuan tersebut. Saat ini manusia berkompetisi dengan cara-cara yang mematikan. Ya, semakin lama semakin individualis, hanya memikirkan kepentingan dan mengusahakan kepentingannya sendiri. Bahkan kalau perlu dengan mengorbankan orang lain. Itu yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia telah berubah menjadi serigala itu dalam arti sesungguhnya, tidak hanya di sinetron. Ya, kalau di sinetron kan GGS, ganteng-ganteng serigala. Tetapi di saat ini semua itu jadi serigala buat sesamanya kalau mereka tidak berhati-hati. Kenapa? Persaingan yang begitu ketat. Ya, mereka tidak lagi memikirkan ini teman, ini saudara, ataupun siapapun juga. Yang penting saya bisa.
yang penting saya dapat bantuan, yang penting saya dapat pekerjaan itu yang terjadi. Dan inilah realita yang sedang terjadi sebagai salah satu dampak dari masa pandemi yang terjadi seperti sekarang ini. Dan hal itu yang akan kita lihat, hal itu yang mungkin akan kita jalani dari masa new normal ini. Nah, disinilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan terpanggil untuk kita saling memperhatikan dan mengingatkan sesama kita agar kita tidak terjerumus dalam persaingan yang tidak sehat dan sikap individualis yang mematikan ini. Ya, tidak ada gunanya untuk kita bersaing secara keras, bersaing sampai kita mengabaikan sesama kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Marilah kita sebagai setiap orang percaya saling menolong dan menguatkan. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini yang firman Tuhan katakan kepada kita, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang kaya memberikan bantuan kepada yang berkekurangan. Sehingga gereja Tuhan dapat menjadi komunitas surgawi bagi mereka yang hidupnya hancur, bagi mereka yang sakit, dan bagi mereka yang lemah. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus kita yang ditinggikan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana kita mencermati masa new normal ini yang penuh dengan segala tantangan dan permasalahan yang ada. Kita harus ingat bahwa kita punya satu senjata yang ampuh. Kita punya satu senjata yang ampuh. Kendati pandemi COVID-19 ini berskala secara global, namun tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya memang kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu ya menemukan vaksin atau antivirus dari COVID-19 ini. Ya, kita mungkin juga tidak memiliki sumber daya yang cukup banyak untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tetapi satu hal yang kita miliki, kita punya akses langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita punya sambungan langsung kepada Allah yang hidup. Dan kita boleh menaikkan doa-doa kita kepadanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sampai saat ini kita percaya bahwa setiap doa orang-orang yang benar, dan ketika itu dengan yakin didoakan, punya kuasa yang sangat besar. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita dapat berdoa bagi para korban virus corona, agar mereka dapat menerima kesembuhan. Dan juga para medis yang merawat mereka, yang mengobati para korban, agar mereka diberikan kekebalan dari paparan virus corona. Kita juga dapat berdoa agar para peneliti, supaya mereka mampu menciptakan vaksin pengobatan dan pencegahan di masa yang akan datang. Para pemimpin bangsa agar dapat membuat peraturan yang menjamin keamanan dari setiap warga dari ancaman virus ini. Ya, kita perlu berdoa buat para ilmuwan yang sedang mengadakan percobaan saat ini, dan kalau percobaan itu berhasil, ya di Indonesia di Desember 2020, ya vaksin dari virus corona akan segera diedarkan. Ya, kita perlu mendukung doa buat itu semua. Ya, sehingga kehidupan kita tidak tinggal di masa new normal, tetapi kembali kepada kehidupan yang normal. Selain itu kita juga bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi terkait virus corona yang belum terklarifikasi kebenarannya. Meskipun mungkin maksud kita baik untuk memberi informasi kepada sahabat, kepada teman, ataupun keluarga kita, tetapi hal itu justru dapat menimbulkan kepanikan. Inilah beberapa doa dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, tidak selalu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut dengan yang namanya virus corona, tetapi kita juga perlu terus berdoa dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Bapak yang saya kasih, kita tidak tahu berapa lama lagi masa new normal ini harus kita jalani. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, satu ayat penutup dari Matius 28 ayat 20b berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan bagi kita semua, bahwa di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang sulit, Tuhan memberikan kepada kita janji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang menjalani masa new normal di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang semakin teguh kepadamu Tuhan. Mereka tidak berputus asa, tetapi mereka boleh selalu memandang kepadamu Tuhan. Kalau ada yang saat ini di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, baik dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Kau campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ada hidup dalam kekurangan, tetapi mereka boleh melihat akan anugerah dan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami berseru, kami punya Tuhan yang mendengarkan setiap doa kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin kehidupan kami berat, meskipun kehidupan kami sekarang sukar, tapi kami percaya ada Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami semua. Dan kami percaya bahwa iman pengharapan kami kepada Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kami punya Tuhan yang sanggup memelihara, yang sanggup mengadakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu selesai untuk membagikan kebenaran firman-Mu, dan biar ini boleh menjadi rema dan terang buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini kiranya berdoa, kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Ibadah kita minggu depan di tanggal 16 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praetno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus atau juga persepuluhannya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasuki masa new normal dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri pada hari ini dengan doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, dan pada akhir ibadah pada saat ini, hamba berdoa, biarlah Engkau mengaruniakan kesehatan buat setiap jemaat Tuhan, dan Kau juga memberkati akan keluarga dan rumah tangga mereka, memberkati akan usaha dan pekerjaan mereka, dan Kau juga memberkati Tuhan kehidupan mereka. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang tetap menyertai, dan Tuhan sendiri yang tetap melindungi kami semua. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita percayakan janji Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.